Yang jelas mereka itu selalu menutup diri, menghindari kerumunan mayoritas. Iya. Mayoritas. Dan ndak pernah mau menonjolkan diri, selalu menutup jati dirinya, pura-pura bodoh lah. Selamat malam Bopo Rahayu, salam damai. Salam semesta alam. Bertemu kembali Bopo dengan saya dan tim. Sehat ya Bopo ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, ini untuk melanjutkan obrolan kita di tempo hari Bopo. Dan ini masih ada yang tanya nih, ya, masalah Tuhan lah, tauhidan. Tentang apa? Tuhan, ketuhanan. Nah, sebetulnya konsep ketuhanan yang benar itu seperti apa, Bu? Konsep ketuhanan ya kita menjalani, melakoni 20 sifatullah. Terutama yang ditargetkan 7 sifatullah dulu. Iya. Yang ada di dalam diri manusia. Itu sajalah, tapi kan tidak mudah. Siapa yang bisa lakoni? Ketika seseorang ya, mau menembus yang namanya makrifat Allah, apakah harus dengan cara berzikir? Enggak lah. Enggak ya. Ya kalau memang dia sudah terlatih, tinggal sidakep sinuwun tunggal. Sudah pasti urusannya roh itu. Ya merogoh sukmo jatuh-jatuhnya dong. Iya. Nggak mungkin alam pikiran lagi, itu namanya ngayal. Tapi tetap ada hubungannya dengan hayalan. Tapi hayalan yang diwujud nyatakan. Ya energi goib hampir sama kok dengan frekuensi HP, gelombang HP, sama. Nggak ada beda. Kalau kita mau pakai bahasa fisika lah. Iya. Atom. Ciri-ciri seseorang yang sudah mencapai makrifat Allah itu seperti apa, Bu? Yang jelas mereka itu selalu menutup diri, menghindari kerumunan mayoritas. Iya. Mayoritas. Dan ndak pernah mau menonjolkan diri, selalu menutup jati dirinya, pura-pura bodoh lah. Itu saja lah. Itu sudah dari dulu ya begitu. Bahkan ada yang pura-pura gila toh, padahal ndak gila. Itu saja lah. Apakah ketika orang itu sudah melakukan agama, itu merupakan salah satu cara untuk kita ini bisa mendapatkan makrifat dari Allah? Makrifat dari Allah hanya keberuntungan sebenarnya. Keberuntungan? Ya kebersihan jiwa. Jiwa ya. Ya harus otomatis pikiran harus sinkron dengan jiwa. Itu saja lah. Kita bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri dulu lah. Memerangi mekek hawa. Hawone angkoro. Kalau mau pakai bahasa Kejawen. Iya. Ya bukannya itu Sunan Kalijogo udah nyebutin di situ. Lir-ilir. Jadi intinya manusia tanpa beragama bisa ya mencapai untuk makrifat Allah itu. Ya bisa, ya ketuhanan namanya. Ketuhanan ya. Iya. Tapi banyak yang salah mengartikan. Betul. Salah akhirnya memvonis. Padahal kehidupannya justru lebih baik di hadapan masyarakat. Betul. Mereka saling tolong menolong. Iya. Justru kekeluarganya lebih kental lah mereka. Yang merasakan tetangga dan masyarakat sekitar. Pasti orang yang bermakrifat membawa berkah untuk sekitarnya, lingkungan. Itu sajalah. Tanpa harus berzikir Bobo ya.
Enggak harus. Kalau kata orang berzikir itu panas. Kalau kita yang spiritual, kalau kita memaksakan diri, zikir, jelas-jelas zikir itu satu putaran saja udah full mungkin energi yang di tasbih itu. Jadi panas, di tangan juga panas. Orang berzikir itu panas, Bu? Panas mayoritas, karena energi full. Oh. Ya kita sendiri yang naruh energi itu. Secara tidak langsung, saking kusyuknya, kan itu. Cakra mahkotanya terbuka, ya energi dari alam kan tengah malam kan biasanya. Pas kebetulan bulan purnama sisan, wes cocok. Nah kalau mau menyatu dengan alam ya tunggu bulan purnama. Kalau mau zikir atau apa, ya seperti itulah. Kenapa harus bulan purnama, Bu? Energi alam. Oh, energi alam. Ya 13, 14, 15 tanggalan Jawa itu sudah pasti bulan purnama. Itu saja lah. Jadi kalau intinya kalau kita berzikir, semedi, ya sebenarnya enggak meditasi itu lebih afdolnya di bulan purnama. Kalau berdoa lebih dijabah, karena kan langsung. Gitu ya. Itu intinya. Dan banyak yang disalahgunakan. Iya. Mentang-mentang energi alam terbuka, buat ngirim tuh. Oke, satu hal lagi. Sebenarnya ilmu santet, teluh, itu ilmu pengobatan yang disalahgunakan untuk menyakiti. Harusnya kan buat ngobati. Iya. Harusnya. Terkadang orang penyakit medis pun pasti dia akan trauma. Nah, fungsinya di situ hipnotis, gendam untuk ngilangin memori dari dia trauma penyakitnya. Kan itu. Ya, seperti teluh santet itu sebetulnya cara kerjanya ilmu santet itu seperti apa, Bu? Oke. Kalau santet memasukkan suatu benda. Iya. Kalau teluh setengah ruhnya hilang. Nah, itu yang dikendalikan bonekanya. Mayoritas kalau udah timur ke sana lah, itu koteka namanya. Kalau udah Banyuwangian ya koteka, Madura koteka nyebutnya. Nah, kan banyak ya orang itu yang berpersepsi bahwa santet itu kan ilmu hitam, gitu, ilmu untuk mencelakakan orang lain ya. Padahal tadi Bobo mengatakan itu sebetulnya pengobatan. Nah, itu bagaimana penjelasannya, Bobo? Sebenarnya tidak ada ilmu yang hitam. Tidak ada ya, Bobo ya? Yang hitam manusianya, gitu. merintahin ilmu. Ingat, kita manusia paling sempurna di hadapan makhluk goib. Tentu yang mengendalikan ya manusianya goib itu. Bukan kita yang kita dikendalikan goib, enggak. Kalau orang yang berilmu tinggi, kita yang mengendalikan goib. Nah, kecuali korban goib lain cerita. Ya pengendali goib lah, paranormal harusnya yang asli itu seperti itu. Maksudnya tadi santet itu merupakan suatu pengobatan. Ilmu pengobatan itu penjelasannya gimana, Bu? Bisa sedikit dijelaskan ini. Ya kayak orang kena guna-guna, misalkan kayak waktu itu dicontohkan telepon, orang itu ngerasain sakit lah. Iya. Karena dia tidak kesurupan. Nah, kalau ilmu teluh pasti begitu kita obati kesurupan mayoritas. Kalau makanya sesuatu benda paling dia ngerasain sakit. Begitu kita tarik terasa pasti. Itu kalau memang punya sanat ilmu ya ndak harus neko-neko ya. Kalau mau ngobatin detik itu ya sembuh. Nggak harus pakai syarat yang macam-macam, kecuali posisinya kan kecuali. Tidak harus semua pasien dikecualiin toh. Iya. Kan itu. Agar kita ini tidak mudah terkena ilmu santet, ilmu pelet, ilmu teluh itu apa yang harus kita lakukan? Keimanan jatuhnya. Keimanan. Tapi ngeyel juga oke juga. Itu bagian dari penangkal santet. Jadi intinya orang tidak percaya gitu kebal ya.
Oh. Kecuali Kenapa? Apa tuh? dibuat sakit dulu, baru bisa masuk. Oh. Pasti itu cara kerja di luar sana tuh begitu. Pasti dibuat penyakit dulu. Ini rahasia-rahasia dunia spiritual ya. Iya, iya. Untuk nyakitin itu biasanya mereka ngirim dulu tuh kayak burung gagak, nanti matolin buat penyakit, akhirnya ngedrop suhu kita. Nah, disitulah apa mereka bisa nyusupin racun-racun goib dulu. Itu saja lah. Kalau aku terbiasa ngobatin, nggak terbiasa bikin. Lebih sulit ngobatin timbang bikin. Bikin lebih mudah. Yang sulit ngobatin. Lah iyalah. Iya, iya. Ngerusak lebih mudah, yang sulit Menata itu ya. nah benar. Sebetulnya simpel ya, buat Simple. dulu ya. Tahu udah dibuktikan, prakteknya simpel toh. Padahal penyakit udah bertahun-tahun. Cuma hitungan menit toh, nggak sampai 1 menit sembuh, udah hilang. Yang nggak masuk. Pokoknya kalau ada gangguan goib pasti ada kejanggalan. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau suatu paranormal bisa memponis, oh kamu kena gangguan, harusnya paranormal bisa membuktikan ke manusianya, bukan produk jarene paranormal. Iya, iya, iya. Ya. Apakah roh itu bisa masuk ke tubuh manusia? Contohnya roh orang yang sudah meninggal gitu loh, Bu. Kan biasanya kan ada kan orang itu kejadian seperti ini. Kadang tiba-tiba itu ngomong, wah aku itu loh si A, nah, aku itu si B. Nah, itu banyak tipuan tuh. Oh gitu ya. Kalau yang asli satu-satu saja. Leluhur yang asli biasanya dari bayi sudah diikuti. Iya, Nggak mungkin besar. Dari kecil pun dia udah ada kelebihannya. Biasanya kalau terah seperti itu sih. Beda, titisan beda. Iya, iya, iya. Nitis kan bisa besar, tapi kan biasanya nggak seperti itu. Mereka biasanya yang namanya titisan udah tahu dari dulu, cuma tidak paham. Tahu tapi tidak paham dan memahami, itu toh. Karena dia bukan pejalan. Iya, iya. Berarti intinya jika ada orang yang tiba-tiba ngaku ngomong sendiri lah, aku itu lo si A, si B gitu, berarti nonsen ya, Bapak? Lagi-lagi jelekin ini. Baku hantam lagi urusannya. Maaf, kita santai kok. Nggak harus serius. Aduh, inilah carut marutnya paranormal zaman sekarang. Iya, Masya Allah. Suruh bener aja angel. Udah banyak korban-korban wanita kita menyaksikan. Kasihan kaum Hawa.